Salam keteguhan cinta tanah air dan bangsa kita Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, satu hal yang perlu kita renungkan bersama adalah satu pertanyaan, dan pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan narasi, tapi perlu kita jawab dengan aksi dan juga aktivasi cinta tanah air. Apa pertanyaan yang perlu kita renungkan? Satu pertanyaannya, tapi jawaban kita tentu bisa bervariasi. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencintai negeri ini? Tentu kalau ada pertanyaan seperti itu, banyak orang akan jawab dengan cepat, "Oh, aku mencintai negeri ini." Ya. Tetapi satu pertanyaan adalah pada saat situasi sedang dialami bangsa kita, ketika rakyat dan pemerintah sedang mati-matian di dalam medan peperangan melawan penjajahan virus corona, melawan ancaman si angkara murka. Di saat yang dibutuhkan adalah persatuan dan kesatuan. Namun yang terjadi, masih ada segelintir orang yang ingin merebut simpati untuk kelompok sendiri, tanpa peduli penderitaan rakyat yang bertubi-tubi, bertimbun-timbun akibat adanya hoaks, fitnah terhadap pemerintah. Kalau engkau mencintai negeri ini, engkau pasti, saudara dan saya kalau mencintai negeri ini, pasti mengatakan no, mengatakan tidak terhadap hoaks. Pasti kita mengatakan tidak terhadap segala upaya-upaya pemecah belahan yang mengadu domba pemerintah dan rakyat. Kita pasti harus memiliki hati nurani yang positif, bahwa saat pemilu sudah berlalu, menuju pemilu berikutnya, rakyat dan pemerintah adalah satu di dalam satu perjalanan panjang. Perjalanan panjang ini hanya bisa mengalami kemajuan, keselamatan, dan kesejahteraan apabila dijalani bersama-sama tanpa ada sikut-menyikut, tanpa ada saling menjelekkan, tanpa ada saling menghina. Di beberapa waktu yang lalu saya pernah menjabarkan bahwa demokrasi akan berhasil apabila berlandaskan kasih sayang terhadap yang berbeda, baik berbeda agamanya, berbeda sukunya, berbeda pandangan politiknya. Maka mari kita doakan pemerintah kita untuk kuat dan teguh bersama rakyat, menang menghadapi ujian cobaan pandemi ini. Jangan ikut-ikutan dengan sekelompok orang, segelintir orang yang mengatakan pemerintah dungu, yang mengatakan pemerintah gagal, yang mengatakan pemerintah harus mundur, yang mengejek-ejek istilah PPKM dengan istilahnya mundur, yang ada mengatakan pandemi atau pemerintah mundur. Mari kita berbicara sebagai rakyat yang mengasihi negeri ini. Kita cintai negeri kita, kita dukung dan doakan pemerintah kita, TNI Polri kita, semua satgas, gugus tugas COVID, agar bisa terlaksana dengan baik, nakes bisa bekerja dengan baik, tidak ada hoaks, tidak ada kontra terhadap program pemerintah yang untuk memajukan rakyat, dan katakan tidak terhadap upaya-upaya mengadu domba dan memecah belah pemerintah terhadap rakyatnya, atau memecah belah rakyat terhadap pemerintahnya. Pemilu 2024 itu urusan nanti. Urusan sekarang adalah, mari siapapun rakyat dukung dan doakan pemerintah agar berhasil menjalankan amanat penderitaan rakyat. Jangan ditambah-tambah lagi masalah dan beban rakyat ini dengan adanya adu domba, fitnah terhadap pemerintah, ucapan yang mengatakan pemerintah gagal dan dungu,
itu adalah ucapan yang tidak layak, tidak mendidik. Saya tidak tahu apa yang ada di hati saudara-saudara kita yang bernama Rocky Gerung, Fadli John, Rizal Ramli, atau siapapun kawan-kawannya. Yang saya ketahui adalah rakyat lebih membutuhkan cinta damai. Rakyat lebih membutuhkan pemerintahan yang kuat, tidak digoyang, tidak digoncang. Apabila ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah bangsa, maka mereka sendiri akan tergelincir. Tidak ada lagi arti hidup mereka. Dan demi kesatuan bangsa, hentikan semua segala ujaran-ujaran kebencian pada pemerintah. Hentikan pandangan negatif. Jangan pecah belah rakyat terhadap pemerintahnya. Mari kita dukung negeri kita menuju masyarakat yang bisa berhasil mengatasi masalah pandemi ini. Badai pasti akan berlalu, maka yang datang adalah kesejahteraan. Dan jangan ada katakan bendera putih, jangan katakan menyerah. Bukan hanya Anda saja yang menjadi pemilik warung atau restoran yang mengalami penderitaan ini. Semua rakyat. Bahkan pemerintah juga kehilangan banyak pemasukan. Karena justru banyak pengeluaran untuk bantuan pada rakyat. Tetapi pemasukan pajak berkurang. Mari kita sungguh-sungguh berdoa untuk negeri kita. Jangan izinkan negeri kita mengalami luka-luka dan saling melukai. Harapan kita, mulai sekarang, jangan lagi ada istilah ejek-mengejek, istilah kadrun dan cebong, istilah kampret dan Batman dan sebagainya. Kita hentikan semuanya kata-kata yang tidak berguna itu. Mari cinta damailah negeriku. Merdeka!